Betul. Dan sebuah lagu yang diciptakan oleh Sarija Niong yang dikenal dengan nama Ibu Sud ya. Bagaimana kita mempunyai tanah air dan pastinya akan dihargai. Kita melihat bagaimana para pemain yang memiliki darah Indonesia. Tadi ada yang berlinang air mata juga, tidak terlihat bagaimana mereka menahan air mata bahwa mereka bisa berjuang untuk negara yang bisa dikatakan menjadi asal muasal bagi diri mereka dan semua ditumpahkan di lapangan, Bung Wes. Saya pikir ya dibandingkan negara-negara lain di mana saya hadir nonton pertandingan sepak bola nasional, belum pernah ya yang seperti ini bahwa begitu menyatunya bangsa ini dan seremoni-seremoni seperti ini yang bagaimana momentum penonton ikut bernyanyi luar biasa dan sangat personal untuk Martin Paes tampaknya ya. Ya, saya rasa tidak ada di negara lain ikatan emosi kebatinan dengan supporter seperti ini dalam setiap pertandingan ya. Betul. Dan lagu ini teriakan oleh-oleh ya menunjukkan bukan karena satu oleh Romani mencetak gol, tapi namanya pas untuk dinyanyikan. Betul. Dan dia kemudian menjadi, saya katakan di awal pembicaraan kita, missing link di sepak bola Indonesia ketika kita mulai mencari pemain diaspora naturalisasi. Betul. Inilah pemain yang dicari-cari di era Sintayong sampai sekarang Patrick Kluivert. Meskipun baru datang di 2 pertandingan dia sudah mencetak 2 gol di sini dan sebuah bisa dikatakan caps yang begitu bagus ya. 2 pertandingan 2 gol. 2 gol, 2 pertandingan dan pastinya juga kita melihat beberapa pemain yang tidak diturunkan pun juga turut larut di sini untuk bersama-sama, tapi mungkin jika kita membedah pertandingan tadi memang ada beberapa poin penting yang bisa kita bahas. Rizky Ridho bermain sangat luar biasa, menyelamatkan gawang Indonesia tadi yang nyaris saja kebobolan. Beberapa kali yang Bung Wes katakan dia menjadi petugas bersih-bersih di belakang dalam tanda kutip. Dan kita melihat juga bagaimana Helu Pessi ya, penampilannya begitu luar biasa seperti yang diprediksi oleh Bung Wes bahwa dia akan menjadi tokoh sentral di lini tengah. Saya membayangkan ya seandainya kalau boleh mundur
seandainya Pelupesi bermain dari awal, Rizky Ridho bermain dari awal ketika menghadapi Australia, rasa-rasanya skor 5-1 tidak akan terjadi. Ya. Karena kita lihat senyawa chemistry yang terbangun antara Ridho, Itses dan Hubner itu membangun pertahanan yang sangat baik. Ya. Dan terlihat bagaimana mendapatkan respect di sana Rizky Ridho dan pemain yang lainnya seperti Marseng tadi meskipun gagal dalam melakukan kesempatan yang di depan mata, tapi kita lihat assist yang diberikan dia kepada Ole begitu luar biasa, begitu tenang dan akhirnya tercipta gol pertama. Dan jangan lupa juga penampilan dari Ricky Kambuaya ya ketika dia masuk hanya dalam beberapa menit tapi impact-nya menjaga keamanan dari sektor-sektor yang dia pegang untuk keunggulan Indonesia tetap terjaga. Ya, saya sepakat Bung, dan Ricky Kambuaya masuk sentuhannya berbeda lagi. Nanti dulu, timnas dulu baru mudik. banyak yang nahan mudik. Mudiknya besok. Iya, ini termasuk saya jadi ke Jakarta untuk bekerja dan balik lagi ke Bandung. Dan Lebaran ya, ini kayaknya udah lega nih orang-orang bakal Lebaran untuk membawa cerita nanti ke. Dekatnya ntar Juni lagi. Ntar Juni lagi ya. Tanggal 5. Betul. Tapi kita lihat, inilah interaksi yang mungkin Anda tidak akan ketemu ini di tim nasional negara lain. Interaksi antara kapten dan pemain dengan para supporter itu tidak berhenti. Kalah menang mereka tetap berinteraksi. Betul sekali. Dan meskipun juga bagi para pemain ini juga beberapa memang sebagian besar tidak terlalu paham apa yang dikatakan dengan bahasa Indonesia ya. Tapi mereka tahu dari gestur para penonton, begitu publik mencintai mereka. Itu yang paling penting. Saya berharap suatu waktu nanti dalam waktu dekat JC sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia di kamar ganti maupun di saat press con sebagai kapten. Karena bahasa yang dia pilih dalam bahasa Inggris itu bagi saya menunjukkan seorang kapten yang tahu bagaimana mengontrol dan mengangkat tim ini. Bahasa-bahasa diksi kata dalam bahasa Inggris yang dipilih. Semoga itu bisa ditularkan ke bahasa Indonesia. Dan saya memang akui dia adalah kapten yang sangat fenomenal buat kita saat ini. Ya, dan setiap dia berhasil menyapu bola lawan tadi, dia langsung melakukan selebrasi ya, seperti Hubner juga ya. Hubner juga. Ini seperti kalau kita lihat bagaimana di olahraga voli ya. Tapi inilah yang memang harus dilakukan oleh siapapun itu. Dan di tim Indonesia ada Zes yang menjadi pemimpin di sini dan memberikan segalanya yang kita lihat tadi. Semoga ya Bung Didan, interaksi, komunikasi tim nasional yang dibangun oleh pemain dengan supporter dan ini diikuti juga oleh kebijakan komunikasi interaksi federasi dalam menjaga keharmonisan, karena sepak bola itu menyatukan, bukan memecah belah. Jadi jangan kemudian ini menjadi sebuah kesalahpahaman bahwa sepak bola hanya milik segelintir orang. Tidak, ini milik semua, maupun pemain lokal yang diaspora, penonton yang ada di stadion, penonton ada di TV, semua content creator. Harusnya kita berkumpul karena tim nasional, jangan dipecah karena tim nasional merasa kau memiliki lebih dari saya. Betul, karena tetap aktor utamanya adalah mereka yang berbaju merah di lapangan. Yang kita lihat di sini yang bekerja keras bersama dengan pelatih. Dan jangan lupa bagaimana kita bounce back dari sebuah kekalahan. Itu yang paling penting karena ini seperti pola jadinya. Ketika menang lawan Arab Saudi, kita tahu sebelumnya kita mengalami kekalahan, sangat sedih, peluang tertutup dibuka lagi. Kemarin kita kalah telak, peluang tertutup dibuka lagi. Jangan rusakin lagi ya. Kita kalah dari Cina, kita kalah dari Jepang, menang lawan Arab Saudi, lalu kalah dari Australia. Kemarin. Ini ada 2 kesempatan momentum untuk mengumpulkan poin kan. Betul. Lawan Bahrain kita berhasil, tanggal 5 Juni ketika kompetisi sudah selesai, yang saya tunggu adalah para pemain bisa menjaga peaknya. Karena apa? Saat ini pemain kita berada dalam peaknya, kenapa? Liga sedang berjalan, Bung Didan. Mereka berada dalam peaknya karena sedang berjuang bersama klubnya. Betul. Bulan Juni nanti jangan sampai peak itu turun. Kenapa? Bulan Mei mereka sudah selesai berkompetisi bersama klub. Dan kita lihat bernyanyi bersama dengan barisan supporter yang paling aktif tentunya berada di tempat yang mereka tahu bahwa di sini supporter yang betul-betul menunggu mereka dan memberikan perjuangannya sepanjang pertandingan menjadi pemain ke-12. Tidak henti-hentinya untuk bernyanyi, terus berdiri. Dan pastinya di sini dia kebahagiaan yang tidak boleh dirusak oleh siapapun. Kita lihat. Di depan lensa sudah pulang ini, Bu. Nonton Belanda atau Inggris, mereka sudah pulang. Tapi kita bisa menikmati interaksi yang sangat baik, sangat harmonis, sangat mesra antara pemain dan penonton.
Ya, paling apapun julukan supporternya, mau Ultras Garuda, mau Garuda apapun, betul. Mereka adalah pendukung tim nasional kita. Ya, dan rela juga untuk datang ke arena. Ya, rela menunda mudik, mengeluarkan THR. Harga tiket yang cukup mahal. Yes, betul sekali. Tapi habis, dan kecintaan terhadap sepak bola Indonesia ingin maju tentunya. Kita lihat tadi ada Pak Subandi di sana dan ada beberapa pemain yang memang tidak diturunkan karena performanya dianggap tidak begitu baik ya kemarin. Ya. Atau memang tidak cocok strateginya tidak untuk cocok Bahrain, strateginya. bisa juga. Betul sekali. Tapi mungkin Anda bisa melihat tadi Bung Wesley ketika di babak kedua, ya memang itu masa-masa rawan. Ada beberapa titik di mana Bahrain bisa menyamakan kedudukan. Ya. Dan untungnya kita bisa berhasil untuk bertahan, berhasil untuk tetap kuat dalam mental terutama. Dan apa kuncinya sebetulnya yang Anda lihat tadi? Kita memang keteteran, Jan. Jadi kita bisa hilang lah. Awal-awal kita bisa menguasai permainan, lalu babak kedua pertengahan kita sudah mulai keteteran karena bagaimanapun juga Bahrain bukan tim yang gampang ditaklukkan. Mereka bisa mengubah gaya bermain, melakukan pergantian pemain dengan efektif. Meskipun kita melakukan pergantian pemain, tapi penguasaan bola, pergantian pemain dilakukan oleh Bahrain itu benar-benar arah pertahanan mereka mendekat ke gawang kita. Betul. Dan ketika keletihan itu tidak bisa kita tutupi, kita nggak usah bohong. Tom Haye cedera, letih kelihatan. Runner orang Mangun kelihatan letih. Itu tidak bisa ditutupi. Tapi koordinasi pertahanan kita, tadi saya katakan chemistry 3 center back kita itu menyelamatkan Indonesia malam ini. Ya, yang terakhir yang luar biasa adalah perjuangan dari Rizky Ridho ya. Tidak ada pergantian pemain lagi, dia harus berjuang dan dia harus masuk ke lapangan untuk bisa dikatakan berjalan tidak masalah. Yang penting menutup dan ada 11 orang di dalam. Betul. Perjuangan itu tidak mudah loh. Ya. Risiko dia akan cedera parah lagi itu akan dialami oleh Rizky Ridho. Tapi dia memutuskan untuk tetap berada di dalam lapangan, menjaga keseimbangan 11 pemain meskipun posisinya bukan lagi di belakang. Iya. Bung Didan, ini satu kata yang ingin saya sampaikan ya. Dengan melihat situasi seperti ini, tolong jangan rusak, jangan ganggu tim nasional kita dengan berbagai macam komen-komen yang tidak kita perlukan. Iya, betul sekali. Mari bersatu, dukung dengan segala posisi kita. Entah itu pemain, pelatih, pengurus, penonton, konten kreator. Mari satu frekuensi mendukung karena ini tim kita bersama. Bukan tim Anda, bukan tim saya, tapi ini tim kita. Betul. Kita melihat sang profesor memberikan apresiasi kepada para penonton. Dan jangan lupa pemain-pemain yang tidak masuk ke list yang memakai baju hitam tadi, ada Hoki di sana, ada juga Nadeo ya. Ini pemain-pemain yang harus siap sedia. Dan pemain yang harus siap sedia untuk dipanggil nantinya karena perubahannya akan sangat dinamis. Siapapun itu bisa masuk, siapapun itu bisa keluar. Betul. Siapa yang tidak siap jangan tergeser. Ya. Dan kita lihat ya, pemain seperti Syarifudin Ahmad saja jadi cadangan kan? Betul. Jordi Amat jadi cadangan. Rizky Ridho bisa masuk. Jangan takut untuk bersaing. Ya. Dan apakah nanti dengan jarak yang cukup jauh ke pertandingan berikutnya akan ada lagi perubahan yang cukup dinamis menurut Anda, Bung Wes? Apa sudah cukup dengan yang ada ini? Bagi saya perubahan-perubahan itu masih akan terjadi. Kenapa? Patrick Kluivert dan timnya harus masih melihat di Liga Indonesia. Liga 1, Liga 2 sudah selesai. Liga 1 masih ada sampai Mei nanti. Ada potensi pemain yang bersinar di klubnya harus beri kesempatan untuk ikut seleksi lagi. Kemudian kalau memang benar katanya ada naturalisasi, saya sih berharap selesai sampai di sini ya. Karena tim ini akan bertambah lagi, butuh chemistry lagi. Betul. Jangan sampai chemistry itu dibangun, dicari waktunya ketika menghadapi Cina. Kita nggak butuh waktu chemistry lagi. Betul. Kita harus memantapkan chemistry yang ada sekarang. Ada pemain yang sudah upgrade istilahnya, yang sudah melakukan segalanya agar mendapatkan tempat. Nanti bisa saja mereka tiba-tiba harus minggir karena ada yang baru dan itu yang sangat kita tidak inginkan sebetulnya ya. Anda harus beradaptasi dengan gaya teman-teman baru di tim nasional. Meskipun Anda sama-sama bermain di Eropa, belum tentu sama gaya bermainnya ketika masuk tim nasional, kebutuhan kita dan lawan yang kita hadapi. Betul. Karena ketika mereka berkompetisi di Eropa, bermain dengan gaya bermain tim dari Timur Tengah, dari Asia, pasti berbeda. Sangat berbeda pastinya. Dan kita juga melihat beberapa pemain yang mungkin akan melakukan debut, entah itu Emil yang akhirnya bergabung dengan tim Indonesia. Di sini memang mimpi untuk menuju Piala Dunia ini tidak main-main.
ketika kita tahu bahwa ada harapan di Asia untuk bisa lolos ya. Iya. Bukan tidak mungkin untuk diambil di sana karena memang ada pertalian darah dengan Indonesia dan saling membutuhkan simbiosis mutualisme, dan pastinya semoga ini akan bertahan dengan sangat baik dan ada waktu untuk bisa kembali membuat tim ini semakin solid. Kita melihat bagaimana di beberapa pertandingan di Eredivisie, misalnya di beberapa pekan terakhir, Pastur sendiri sampai datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan ya, di mana ada pemain-pemain dari tim nasional Indonesia bermain di tim tersebut. Istilahnya memantau anaknya ya, memantau putra-putranya yang akan dikembalikan ke Jakarta untuk bermain bersama tim nasional. Dan ini kalau tadi saya katakan ya, benar kita bisa bersaing. Kalau saat ini euforia tim nasional itu terus bergelora, tolong jangan tinggalkan pembangunan fondasi sepak bola di tanah air. Ya. Football development atau perkembangan sepak bola itu meliputi tidak hanya pemain, harus ada peningkatan kualitas pelatih-pelatih karena mereka akan meningkatkan kualitas permainan anak-anak kita, atau mereka sendiri juga memahami perkembangan sepak bola yang begitu pesat ini. Iya, betul sekali. Kualitas wasit, kualitas penyelenggara pertandingan harus ikut berkembang sehingga kemudian mereka ikut bisa bersaing dengan saudaranya, karena fondasi pengetahuan sepak bola, fondasi skill sepak bolanya tidak kalah jauh dibandingkan saudara-saudaranya yang berkompetisi dan lahir dari sepak bola Eropa. Ya, dan kalau kita berbicara tentang bagaimana peluang Indonesia, ini yang menarik. Kita tadi berbicara tentang bagaimana kemenangan hari ini, tapi kita tahu jalan masih panjang, masih ada beberapa harapan yang bisa disematkan, atau mungkin juga ada plan B jika kita tidak berhasil untuk mendapatkan tempat yang bagus. Tapi di sini kita tahu bahwa Saudi Arabia sayang sekali ya harus dapatkan poin imbang dengan Jepang, dan kita harapkan kita juga seperti itu. Jepang mengendurkan gasnya dan kita bisa mendapatkan poin juga. Jadi dengan Arab satu poin di Jepang. Satu poin Jepang. Ya. Mudah-mudahan. Tanggal 10 nanti. Iya, tapi Juni. kita tahu dengan poin 9 di Saudi Arabia ada di poin 10 di atas posisi ketiga. Australia dan juga Jepang sudah berada di posisi 1-2, tapi di bawah ada Bahrain dan juga Cina dengan poin 6. Kita berharap ya ke tanggal 5 Juni nanti Bahrain bisa mengganggu lajunya Arab Saudi di dalam pertarungan di Bahrain, dan ketika nanti tanggal 10 selisih 5 hari Arab Saudi akan bertemu Australia, itu pasti tidak mudah juga, dan Bahrain menghadapi Cina hidup mati juga bagi mereka. Ya seperti Anda katakan, seandainya kita mendapat poin dari Jepang itu sangat membantu kita bersaing memperebutkan posisi 3-4 di klasemen grup C. Betul. Pagi ini agak sedikit buat si malakama ya, Bahrain menghadapi Saudi Arabia. Jika Bahrain menang, poinnya 9 sama dengan kita ya. Iya. Tapi jika Saudi berhasil menahan seri, dia akan mendapatkan poin lagi. Cukup bingung ya untuk melihat. Dan Rizky Ridho menyampaikan sesuatu tampaknya. Tidak terdengar. Mungkin ahli bahasa untuk yang bisa membaca gerakan bibir. Ini akan bisa tahu apa yang dia katakan. Ya, semoga kematangan Rizky Ridho terus berkembang untuk membangun kepercayaan diri bahwa pemain yang berkompetisi di Liga 1 juga bisa bersaing untuk masuk tim nasional, bahwa dia dengan produk lokal bisa bersaing bersama Marcelino. Kita lihat Ricky Kambuaya sebentar saja bermain tapi sudah memberikan kontribusi perubahan yang saya sangat menyukai kehadiran Ricky Kambuaya. Betul. Pada malam hari ini. Sangat dingin sekali bagaimana, dan dia pun juga kadang-kadang kalau kita tahu ya, ketika kita sudah menang dengan skor tipis 1-0, masuk di menit ke-80 misalnya, tiba-tiba kebobolan, pasti pemain yang masuk itu kan merasa bersalah. Karena ketika masuk malah jadi lawan mengambil kesempatan untuk menyamakan kedudukan atau mungkin menang, dan itu bukan beban yang mudah bagi pemain-pemain pengganti yang datang di menit ke-80 misalnya, tapi dalam kondisi yang sedang menang ya. Kita tunggu lagi kemudian bagaimana mungkin peran Pelupesi akan semakin berperan ya. Betul. Nanti di lawan Cina, lawan Jepang, karena luar biasa kalau saya menilai pemain baru debutnya memberikan kontribusi, menjaga keseimbangan, dan dia tahu sisi mana yang dia bisa bantu Marcelino, Rizky Ridho. Kita lihat sepanjang permainan banyak bantu sisi kanan, dan membuat tim Haye juga bekerja sangat nyaman didampingi oleh Pelupesi. Sungguh sebuah keputusan yang tepat ya, memainkan Pelupesi sebagai starter
di pertandingan kali ini. Dan pemain-pemain lain harus step up ya. Nathan Ya. Chuaon juga harus step up pastinya dengan Harus bersaing. Harus bersaing dengan kondisi seperti ini. Di bangku cadangan Nathan Chuaon harus bersaing. Ya. Ya, Patinama harus bisa bersaing lagi sebagai pemain yang harus bisa bersaing memberikan tempat inti. Jangan lupa nanti di matchday berikutnya, Marcel Hurst harus bersaing juga. Oh iya. Ya, Iya. dia sudah bisa fit Betul, bermain dan betul. itu harus bersaing, mau tidak mau. Betul. Karena kita melihat lini belakang yang sangat solid tadi, yang sudah kita bahas di awal ya. Ya. Ketika ada Bang Jai di sana, ada Rizky Ridho di sana, dan juga ada Hamzah di sana. Dan jangan lupa nanti di bulan Juni bisa jadi pemain seperti Egy yang cedera kemarin itu Ya. mendapatkan tempat lagi. Betul. Dan itu persaingan dengan Eliano akan sangat ketat Ya. sebagai pemain pengganti misalkan nanti. Komposisi lini depan, Bung Wesley, yang Anda lihat tadi. Oh, ini dia. Patrick Kluivert akhirnya bisa tersenyum di sini setelah mendapatkan banyak sekali kritikan kemarin ketika kalah 1-5. Ya. Dan pastinya juga termasuk dari kita-kita juga ya, memberikan kritikan Harus dalam ada, Bung. gaya bermain. Betul. Harus ada kritikan. Sepak bola tanpa kritikan hanya puji-pujian. Anda dimabuk ketika ombak datang tenggelam. Ya. Karena kemarin dianggap bermain terlalu berani ya untuk Ya, kemarin dia terlalu berani dan seolah tidak mengerti fondasi sepak bola kita dalam 4 tahun terakhir. ya. Dia mengubah di pertandingan penting tanpa ada punya waktu yang cukup untuk menguji perubahan itu, akhirnya memang menyedihkan. Ya, dan yang menariknya seperti yang tadi Anda lihat pemirsa dan Bung Wesley, kita membahas tentang bagaimana lini pertahanan yang tidak sangat tinggi seperti kemarin. Yang paling terlihat sekarang dibandingkan dengan pertandingan kemarin adalah bagaimana rapinya para pemain kita ya. Jarang sekali melakukan turnover di sana, jarang sekali melakukan kesalahan, dan itu yang memang harus dijaga terus. Saya sepakat, turnover kita jarang, minim, kesalahan-kesalahan elementer juga jarang, dan kepercayaan diri memainkan strategi yang diterapkan itu terlihat sekali. Iya. Bagaimana Jay tidak lagi bermain seperti seorang gelandang bertahan. Saya kalau melihat Jay kemarin waktu lawan Australia seperti lihat Makelele aja. Iya. Zaman era Lemane Chelsea gitu, loh ini kok jadi Makelele nih. Iya, betul. Di Nah, belakangnya tapi nggak ada lagi. nggak ada lagi. Iya. Kalau nggak begitu bola dilempar ke belakang ke arah pertahanan kita, langsung berhadapan sama kiper. Betul. Nah di pertandingan kali ini Jay bermain disiplin, dan ketika dia lewat ada Rizky Ridho, ada Hamner yang menjadi penyapunya. Jadi itu trio ini kalau tidak ada cedera jangan diganggu lah. Nah, betul sekali. Jangan diganggu. Dan tadi juga masuknya Ramadan Sananta ya, diberikan kesempatan ya untuk merasakan atmosfer, mencari Ya, juga itu touch-nya, perlu. mencari feel-nya, dan itulah yang harus diberikan kredit kepada Kluivert dan juga timnya ya, memberikan kesempatan kepada para pemain yang memang harus dilihat ada potensi di sana dan mungkin suatu saat akan menjadi faktor penting. Betul, harus ada diberikan sentuhan itu untuk menambah kepercayaan diri. Ya.